Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Sari. Di mata kuliah pajak penghasilan kita bertemu lagi di pertemuan ke-10 ya untuk hari ini ya. Baik teman-teman, di pertemuan ke-10 kita pada hari ini kita akan membahas mengenai Jin Bu Risma Share ya, materi kita ya. Oke, sudah nampak di layar ya teman-teman ya. Kita hari ini membahas mengenai perpajakan di Indonesia, mengenai PPh pasal 25 angsuran pajak penghasilan. Nah, apa sih yang disebut dengan PPh pasal 25 di pertemuan-pertemuan sebelumnya? Bu Risma sudah sempat singgung ya beberapa perihal mengenai PPh pasal 25. Kalau kita berbicara PPh pasal 25 itu adalah angsuran pajak penghasilan, di mana angsuran pajak penghasilan tersebut adalah eh, angsuran yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak, baik itu wajib pajak badan, baik itu wajib pajak orang pribadi selama setiap bulan selama 1 tahun pajak. Nah, biasanya itu orang-orang tuh sering menyebut PPh pasal 25 itu seperti cicilan pajak ya, yang dikredit pajak, yang bisa dikredit pajak kan di akhir periode pembukuan pajak. Nah, di sini angsuran ini merupakan pembayaran pajak di muka yang bertujuan untuk meringankan bebannya si wajib pajak tadi agar tidak harus melunasi seluruh pajaknya sekaligus pada saat akhir tahun, saat menyampaikan SPT tahunan. Nah, ini ya mekanismenya dari pajak penghasilan tuh kita bisa bilang bahwa itu adalah cicilan pajak atau angsuran pajak. Nah, kita belajar lagi. Nah, mekanisme pembayaran pajak penghasilan secara mencicil ya atau mengangsur ya setiap bulannya sebagai kewajiban perpajakan wajib pajak di Indonesia. Nah, di sini pengertian dan konsep dasar dari PPh pasal 25 itu apa saja? Fungsi angsuran pajak dalam sistem perpajakan apa saja? Lalu dasar hukum dan regulasi yang berlakunya bagaimana dan mekanisme perhitungan dan kondisi khususnya itu bagaimana? Nah, di pertemuan kali ini teman-teman kita itu belajar mengenai bagaimana cara kita menjelaskan konsep dan memahami definisi dari apa sih fungsi dan tujuan dari PPh pasal 25 lah. Tadi kan di awal Bu Risma udah buka ya bahwa PPh pasal 25 itu seperti angsuran pajak ya. Seperti kita ngangsur dulu di awal nanti bisa dikreditkan di akhir laporan SPT-nya di akhir tahun. Tujuannya ya apa? Salah satu tujuannya ya tadi untuk tidak memberatkan si wajib pajaknya. Nah, dasar hukumnya dari mengidentifikasi regulasi yang menjadi landasan hukum PPh pasal 25. Nanti diharapkan teman-teman sudah paham. Menghitung angsurannya, bagaimana sih caranya ngitung angsuran PPh pasal 25? Lalu di dalam kondisi khusus kita harus mengidentifikasikan situasi khusus yang mempengaruhi perhitungan angsurannya itu apa saja. Nanti yang terakhir kita belajar mengenai studi case-nya. Hmm. Pertama, kita belajar mengenai konsep dasar PPh pasal 25. Kita lihat bahwa di sini definisi dari PPh pasal 25 atau pajak penghasilan pasal 25 itu adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayarkan oleh WP setiap bulan sebagai pembayaran di muka atas pajak terhutang dalam 1 tahun pajak. Nah, itu adalah angsuran tersebut dibayarkan oleh si wajib pajak. Mengapa dibayar bulanan? Lah ini, kenapa? Nah, tadi ya tujuannya buat apa sih dibayar bulanan? Tujuannya adalah meringankan beban pembayaran di akhir tahun. Beban pembayaran di akhir tahun. Kedua, menjaga stabilitas penerimaan negaranya seperti apa. Ketiga, membantu cash flow pajaknya seperti apa. Yang keempat adalah menghindari penumpukan kewajiban pajak. Nah, itu juga penting. Hubungannya dengan SPT tahunan apa? Kok kita harus apa ya nyicil ngangsur pajak PPh pasal 25? Nah, di sini total angsuran dari PPh pasal 25 yang telah dibayarkan sepanjang tahun tadi itu bisa yang menjadi kredit pajak atau bisa menjadi pengurang dari total PPh terhutang pada SPT tahunan. Nah,
Ini ya, jadi teman-teman di sini paham ya konsepnya dari PPh pasal 25 tadi ya. Dasar hukumnya balik lagi kita ke Undang-Undang Nomor 7. Kalau kita berbicara pajak, kita bicara dasar hukum ya Undang-Undang Nomor 7 tahun 83. Terus diubah, direvisi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang HPP Nomor 7 tahun 2021. Juga ada di PMK pasal pasal 25 yang mengatur tentang pasal 25 serta peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak terkait administrasi pembayaran serta pelaporannya. Hmm. Nah, tadi tujuannya apa ya? Tujuannya meringankan beban perpajakan. Jadi DJP itu pakai sistemnya adalah sistem angsuran. Menjamin penerimaan negara berlangsung secara berkesinambungan sepanjang tahun. Jadi penerimaan negara itu dengan adanya ini ya kredit pajak PPh pasal 25 ini dijamin nih penerimaan negaranya berlangsung berkesinambungan sepanjang tahun. Selanjutnya adalah mengurangi potensi kurang bayar di akhir tahun pajak. Jadi dengan adanya kredit pajak ini diharapkan nanti itu akan mengurangi potensi kekurangan bayar di akhir tahun pajak dan membantu si wajib pajak dalam mengelola arus kas yang lebih baik. Tujuannya seperti itu, kenapa sih ada PPh pasal 25? Nih ya, ini dasar hukumnya ya. Pertama itu peraturan dari runtut dulu dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, lalu peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini dasar hukumnya. Manfaatnya tadi juga sudah Bu Risma jelaskan ya, meringankan beban, jelas. Stabilitas negara. Kalau misal ada penerimaan pajak setiap bulannya, itu kan berarti kan negara menerima sumbangsih atau penerimaan negaranya tetap itu bisa sustain ya. Dan hal ini itu mendukung perencanaan-perencanaan anggaran pemerintah dari penerimaan-penerimaan pajak tadi. Siapa sih yang menjadi subjek pajak PPh pasal 25? Ini Bu Risma eh, bilang tuh siapa yang menjadi subjek pajak PPh pasal 25? Yang menjadi subjek pajak PPh pasal 25 adalah wajib pajak pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, ya. Ada wajib pajak badan yaitu PT, CV, firma, koperasi, yayasan, ataupun badan lainnya yang berlegalitas hukum. Serta yang terakhir adalah bentuk usaha tetap, di mana itu menjadi subjek pajak PPh pasal 25, ya. Kalau sudah ngomongin subjek, berarti kita ngomongin objek. Objeknya siapa? Objek pajak PPh pasal 25 bukan merupakan jenis penghasilan tertentu, melainkan atas angsuran pajak penghasilan yang diperkirakan akan terhutang dalam 1 tahun pajak. Nah, ini perkiraan penghasilannya. Jadi kalau misal nih, di tahun 2020 di tahun 2026 ini kita mau bayar nanti tahun depan berarti dasar pengenaan cicilan kita di Januari 2026 sampai dengan nanti November 2026 adalah dari omset yang kita dapatkan di tahun 2025. Jadi dasarnya itu kita mengacu kepada tahun sebelumnya. Oh, dikreditkan nih kita nyicil dulu misal eh omsetnya ada 25 juta. Eh, pajak pajak yang tahun lalu 25 juta. Oh, berarti kurang lebih tahun depan 25 juta dibagi 12 berarti berapa? Sebulannya kita bisa melakukan pengangsuran berapa? 25 dibagi dengan 11 bulan ya, berarti 1 juta lebih lah. Misal 1.500.000 per bulan. Nah, nanti di akhir periode pajak di 31 Desember itu bisa dikreditkan sebagai pengurang besarnya PPh yang benar-benar terjadi di tahun 2026. Nah, itu kan lebih meringankan ya. Kalau sudah ada angsurannya. Nah, selanjutnya ini adalah rumus atau cara menghitung dari angsuran bulanan. Misal eh, PPh terhutang tahun sebelumnya dikurangi dengan total kredit pajak dibagi 12 ya. Tadi ya seperti yang Burisma jelaskan ya. PPh 21-nya ini atas penghasilan karyawan. Kalau PPh 22 itu atas pajak impor atau transaksi tertentu. Ini sudah kita bahas ya.
PPh tiga itu atas pajak penghasilan modal dan jasa, serta PPh empat itu mengenai kredit pajak luar negeri ya. Baru pertemuan kemarin ya, pertemuan ke-9 ya, sudah dibahas mengenai PPh pasal 24. Nah, di sini ada catatan penting. Jika hasil perhitungan negatif atau nol, atau tidak ada angsuran yang harus dibayar, jika hasil tidak habis dibagi atau dibulatkan ke atas, berarti pembulatannya ke atas. Misal ada nominalnya yang harus dibayar kurang dari 0, misal satu 1.520.875 rupiah. Berarti nanti bayarnya itu bukan 75 tapi 76 dibulatkan ke atas ya. Nah, di sini teman-teman sudah tahu rumusnya cara menghitung angsuran bulanannya itu berapa. Jadi PPh terhutang tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak dibagi 12 bulan ya untuk mendapatkan besaran angsuran per bulan. Nah, kira-kira perhitungannya ini. Lah boleh nggak Bu kalau saya bayarnya nanti langsung gelondong aja? Ya boleh, nanti pakainya PPh pasal 29. Nah, tergantung. Kalau teman-teman mau pakainya yang 29 ya enggak apa-apa. Mau pakai yang 25 ya enggak apa-apa. Tapi pasti ada konsekuensinya. Kalau pakai yang 29 nanti kan mungkin akan terasa berat ya. Pada saat dihitung, oh pajaknya ternyata saya masih ada kurang bayar sekian. Nah itu kan akan terasa memberatkan si wajib pajak. Hmm. Nih, adalah contoh perhitungan wajib pajak pribadi. Berikut contoh perhitungan PPh pasal 25 untuk wajib pajak pribadi berdasarkan data SPT tahunan tahun sebelumnya. Ada PPh terhutang di tahun sebelumnya ada 120 juta. Ada di sini kredit pajak PPh satu itu 25 juta. Ada kredit pajak PPh 22-nya 10 juta, PPh pasal 23-nya 8 juta, PPh pasal 24-nya 5 juta. Total kredit pajaknya itu ada 48 juta. Berarti kurang bayar yang diangsur itu 120 dikurangi 48 juta ada 72 juta nih ya, dapat 72 juta. Angsuran PPh pasal 25 per bulan adalah 6 juta. Nih, nih ya, berarti ya sesuai ya. Kurang besarnya dasarnya angsuran. Nah, ini teman-teman harus identifikasi PPh terhutangnya itu berapa. Jumlah all seluruh kredit pajak yang bisa diakui untuk sebagai pengurang itu berapa dan pembagiannya selama 12 bulan itu berapa. Nah, itu teman-teman harus bisa menghitungnya ya. Apa sih perbedaannya? Misal eh ada yang tanya, Bu kalau misal pasal ada pasal 25, ada pasal 24. Kebetulan kita habis bahas pasal 24 ya pertemuan sebelumnya ya. Kalau kita lihat ya, pasal 24 itu kan kredit pajaknya luar negeri. Kalau pasal 25 itu angsuran PPh per bulannya. Ya, di sini tidak ada subjek atau subjek dan objek pajak. Objek pajaknya ada subjek pajaknya. Nah, di sini adalah angsuran PPh bulanannya. Kalau yang di PPh pasal 25. Kalau di PPh pasal 24 tadi tujuannya adalah menghindari teks pajak berganda internasional ya. Kalau pasal 25 tujuannya adalah untuk mengangsur pembayaran PPh selama tahun berjalan. Jadi itu bisa bedanya. Kita lihat di dalam dasar perhitungannya. Di dalam dasar perhitungannya itu kalau untuk PPh pasal 24 itu pajak yang dibayar di luar negeri. Kalau PPh pasal 25 itu adalah PPh terhutang tahun sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak. Nah, itu muncul yang namanya PPh pasal 25. Waktu penerapannya kapan? Kalau untuk PPh pasal 24, berarti saat melakukan pembayaran SPT tahunan. Nah, kalau 25 ya jelas namanya angsuran berarti dibayarnya setiap bulan. Pihak yang terlibat siapa saja? Kalau PPh pasal 24 ini adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan luar negeri. Kalau PPh pasal 25 adalah keseluruhan wajib pajak yang membayar angsuran dari PPh itu sendiri. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga ya.
di mana eh, ada yang namanya kondisi khusus ya, kondisi khusus angsuran sebelum dan setelah SPT. Januari sampai Maret itu angsuran berdasarkan tahun sebelumnya. Nah, biasanya nanti ada yang namanya penyampaian SPT, penyampaian dan pelaporan SPT. Lalu ada perhitungan ulang ya. Dari April sampai dengan Desember itu biasanya ada penyesuaian. Nah, di sini angsuran Januari sampai Maret sebelum SPT tahunan disampaikan, angsuran ini menggunakan data tahun sebelumnya. Jika eh, wajib pajaknya itu baru dan menggunakan estimasi atau norma perhitungan. Namun setelah SPT itu disampaikan, berarti eh, dilakukan yang namanya adanya itu ya tadi April sampai Desember ya, perhitungan ulang berdasarkan PPh terhutang yang aktual. Jadi nanti muncul yang namanya selisih. Selisih tersebut biasanya kita lihat pada saat pelaporan Kortek itu kurang bayar atau lebih bayar. Yang namanya kurang bayar itu bisa dikompensasikan ke bulan, sorry, angsuran bulan berikutnya meningkat kalau kurang bayar. Tapi kalau lebih bayar itu bisa kita apa namanya kompensasikan di bulan berikutnya itu bisa. Hmm. Terus muncul yang namanya surat ketetapan pajak atau SKP ya. Di dalam surat ketetapan pajak ini mempengaruhi SKP ini mengubah besaran PPh terhutang secara resmi, lalu angsuran PPh pasal 25-nya harus eh, disesuaikan sejak bulan terbit SKP-nya. Ini ada rumusnya teman-teman, SKP pajak penghasilan dalam SKP dikurangi dengan kredit pajak, nanti akan dibagi dengan sisa bulan tahun berjalan. Nah, setelah itu SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Angsuran meningkat ya, namanya kurang bayar berarti angsurannya meningkat. SKP BL, surat ketetapan pajak lebih bayar. Ini dapat dilakukan restitusi atau kompensasi. Jadi biasanya sekarang itu sudah dilakukan restitusi atau kompensasi ya dikembalikan ke nanti biasanya minta nomor rekening, buku bank dan lain-lain nanti masuk ke nomor rekening atas pengembalian restitusi atau kompensasi pajaknya. Nah, di sini pemahaman konsepnya bahwa PPh pasal 25 ini adalah sistem angsuran yang meringankan beban si wajib pajak dibuat DCP ini untuk meringankan si beban wajib pajak. Nah, ketetapan perhitungannya adalah identifikasi kredit pajaknya secara lengkap, sangat menentukan akurasi dari angsurannya itu apa. Kepatuhan wajib pajak berarti pembayarannya tepat waktu dan dari penghindaran sanksi bunga dan denda. Lah, kalau bayarnya itu terlambat pasti kena sanksi dan kena denda. Nah, selanjutnya adalah PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi dengan pengusaha tertentu atau OPPT. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak di mana memiliki usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam OPPT ini akan mendapatkan yang namanya perlakuan khusus berupa tadi adanya penyederhanaan mekanisme perpajakan PPh pasal 25, lalu tanpa perlu menghitung ulang angsuran setiap bulannya, melainkan menggunakan tarif tetap dari peredaran brutonya. Nah, siapa saja sih yang mendapatkan OPPT? Nah, di sini yang mendapatkan OPPT yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi dengan usaha ataupun pekerjaan bebas yang mana peredaran brutonya eh, memenuhi ketentuan peraturan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya ada simplifikasi administratif. Yang namanya simplifikasi administratif berarti tidak perlu menghitung ulang angsuran setiap bulannya, melainkan angsuran tersebut ditetapkan berdasarkan presentase tetap dari peredaran brutonya berapa. Berarti sudah ada penetapannya ya. Ketiga adalah mekanisme pembayaran. Di dalam mekanisme pembayaran berarti angsuran dibayar setiap bulan. Tanggal 15 di bulan berikutnya melalui bank atau kantor pos menggunakan SSP atau setoran pajak kalau dulu. Sekarang sudah lewat Kortex semuanya. Tujuannya
Dari adanya tujuan kebijakan ini berarti adalah untuk meringankan beban si WP, balik lagi, meringankan beban si WP usaha kecil dan memastikan penerimaan pajak merata sepanjang tahun. Balik lagi adanya pemasukan dari wajib pajak berarti pembangunan, pemerataan, penerimaan negaranya juga sustain ya, juga terkoordinasi, terkontrol dengan baik. Selanjutnya, di sini adalah PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Nah, tidak semua yang namanya wajib pajak menggunakan dasar perhitungan yang sama. Terdapat beberapa kondisi khusus yang mana ya kondisi tersebut mempengaruhi cara menghitung angsuran PPh pasal 25 terutama bagi wajib pajak baru, bank, badan, dan lembaga keuangan tertentu. Nah, ini kita lihat. Kategorinya wajib pajak baru. Dasar perhitungannya adalah perkiraan penghasilan neto dalam tahun berjalan. Kita lihat ketentuan khususnya. Di dalam ketentuan khususnya adalah angsuran dihitung berdasarkan estimasi, penyesuaiannya dilakukan SPT tahunan pertama kali dilaporkan. Setelah itu wajib pajak badan. Dasar perhitungannya adalah PPh terhutang tahun 25, lalu dikurangi kredit pajak dibagi 12. Tadi ya, seperti yang Bisma jelaskan. Ketentuan khususnya adalah wajib pajak ini memiliki NPWP dan melaporkan SPT pada tahun sebelumnya. Bank lah, beda lagi kondisinya dengan bank. Kalau bank itu dilihat dasar perhitungannya dilihat dari peredaran brutonya berapa dikalikan tarif tertentu. Ya, bank itu ada tarifnya. Ketentuan khususnya berarti menggunakan dasar peredaran bruto karena di sini kita lihat karakteristik penghasilan bunganya fee based income. Ada namanya fee based income ya. Ada yang namanya penghasilan bunga. Bank itu banyak penghasilan bunganya ya. Itu dipajaki juga. Nah, perusahaan terbuka atau PT ya sama seperti WP badan umumnya sama. Berarti dia akan tunduk terhadap ketentuan umum, lalu ada tambahan pelaporan kepada OJK tidak jika tidak mempengaruhi PPh pasal 25 dan lembaga keuangan tertentu. Lah, lembaga keuangan tertentu tuh ya apa ya? Eh, lembaga keuangan selain non-bank ya, asuransi, contohnya seperti itu. Peredaran bruto atau laba bersih, dasar perhitungannya dari peredaran bruto atau laba bersihnya. Dan ketentuan khususnya, ini termasuk perusahaan pembiayaan, asuransi, dana pensiun. Nah, ini sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi di dalam PPh pasal 25. Kesalahan apa saja sih yang sering terjadi dalam PPh pasal 25? Banyak wajib pajak, termasuk yang sudah berpengalaman ya ini ya, sharing aja. Ini pasti melakukan beberapa kesalahan perhitungan dan pembayaran PPh pasal 25. Nah, kesalahan ini berpotensi menimbulkan yang namanya sanksi bunga dan denda. Nah, ini salah menghitung kredit pajaknya. Tidak memperbarui angsuran setelah SPT. Salah menggunakan dasar perhitungan. Tidak memperhatikan SKP. Salah menghitung untuk OPPT-nya. Yang pertama adalah salah menghitung kredit pajak. Kredit pajak yang dikurangkan harus sesuai dengan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Kalau untuk tidak memperbarui angsuran setelah SPT, berarti setelah melaporkan SPT tahunan, si wajib pajaknya ini wajib menghitung ulang angsuran PPh pasal 25 untuk 12 bulan tahun berikutnya. Jadi nggak menggunakan yang lampau ya. Salah menggunakan DPP atau dasar perhitungan pajaknya. OPPT ini akan menggunakan dasar peredaran bruto, bukan penghasilan neto ya teman-teman ya. Di sini wajib pajak badan menggunakan selisih PPh terhutang dan kredit pajak, di mana pencampuran dasar ini menghasilkan angsuran yang keliru tentunya. Nah, keempat adalah tidak memperhatikan SKP, surat ketetapan pajaknya. Nah, SKP yang diterbitkan oleh DJP ini mengubah jumlah PPh terhutangnya si WP. Jadi WP itu benar harus dilihat itu SKP-nya berapa. Yang terakhir adalah salah menghitung untuk OPPT. OPPT ini sering yang namanya salah menerapkan tarif atau salah menentukan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajaknya itu juga perlu eh, dibaca lebih lanjut. Nah, jadi teman-teman untuk ringkasan alur perhitungan pajak PPh 25, yang pertama adalah ambil data SPT tahun sebelumnya sebelum melakukan PPh terhutang. Berarti misal di 2026 ambil datanya di 2025. Yang kedua, hitung total PPh terhutang tahun lalunya berapa.
dikurangi dengan total kredit, yaitu yang bisa dikreditkan ya PPh pasal 21, 22, dan 23 yang telah dipotong itu berapa. Keempat, bagi hasilnya dengan 12 bulan tadi. Kelima, kita nanti akan mendapatkan besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berjalan ini berapa. Bayar setiap bulan dan laporkan SPT tahunan sebagai kredit eh, pajak. Nah, ini adalah alur ringkas dari perhitungan PPh pasal 25. Nah, di sini kesimpulannya bahwa mekanisme angsuran tahun berjalan dalam PPh pasal 25 adalah mekanisme pembayaran pajak selama angsuran selama 1 tahun ya. Nah, kalau kita lihat dasar perhitungannya, berarti besarnya itu dihitung berdasarkan PPh terhutang tahun sebelumnya. Nah, angsuran sebagai kredit pajak di mana seluruh total angsuran yang dibayarkan selama tahun berjalan ini berfungsi sebagai pengurang atau kredit pajak pada saat SPT tahunan dan PPh kurang bayar pada akhir tahun. Keempat adalah kepatuhan yang tepat dan benar, di mana pemahaman yang baik terhadap ketentuan PPh pasal 25 ini membantu si WP ya di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar ya mengenai bagaimana mekanisme apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 25, mekanisme sampai dengan yang terakhir kita belajar mengenai ringkasan alur perhitungan dari PPh pasal 25. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Nanti apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya kepada saya melalui siakat ataupun WA Group. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.